panggil nama saya, dengan dia panggil namamu, dengan dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Shalom anak-anak sekolah minggu. Bagaimana kabarmu hari ini? Baik bukan? Pak Ade senang sekali kita bisa bertemu di dalam acara ibadah sekolah minggu GP Kris Malang. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, kita memuji kebesaran Tuhan. Kita berdoa, kita mendengarkan firman Tuhan dalam rangkaian ibadah ini. Oh ya anak-anak, kami guru-guru sekolah minggu itu merasa senang juga dan mengucapkan selamat kepada kalian, di mana adik-adik kita dari TKB lulus melanjutkan di SD. Kakak-kakak kita yang ada di kelas 6 SD lulus melanjutkan di SMP. Sedangkan yang lainnya semuanya naik kelas. Wow, luar biasa. Ini semua karena Tuhan sangat baik kepada kita. Tuhan itu selalu menolong kita, mengasihi kita. Tuhan selalu memberikan apa yang kita perlukan. Makanan, minuman, oksigen, cahaya matahari. Matahari itu merupakan sumber energi utama bagi bumi ini. Mari kita memuji Tuhan. Kita nyanyikan Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semua mengajak kepada kita, mari puji nama Tuhan pencipta, mari puji nama Tuhan pencipta. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semua mengajak kepada kita, mari puji nama Tuhan pencipta, mari puji nama Tuhan pencipta. Anak-anak, kita menyanyikan lagu ini sekali lagi ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semua mengajak kepada kita, mari puji nama Tuhan pencipta, mari puji nama Tuhan pencipta. Mari kita berdoa, mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur Engkau sangat baik. Engkau telah mencukupi segala kebutuhan kami. Secara khusus kami datang kepadamu pada pagi ini untuk memuji Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ini Tuhan dari awal sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sangat menyukai anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan. Dan yang lebih suka lagi kalau kita taat dan melakukan firman Tuhan itu di dalam hidup kita sehari-hari. Orang yang melakukan firman Tuhan hidupnya akan bahagia. Mari kita nyanyikan, hari ini ku gembira karena Yesus mengasihi saya. Gembira karena Yesusku mengasihi, selamatkan, tebus
tebus dosaku. Ayo taat, ayo setia, semakin cinta Tuhan, baca firman dan berdoa, itu kerinduanku. Hari ini ku gembira karena Yesusku mengasihi, selamatkan, tebus dosaku. Ayo taat, ayo setia, semakin cinta Tuhan, baca firman dan berdoa, itu kerinduanku. Ayo taat, ayo setia, semakin cinta Tuhan, baca firman dan berdoa, itu kerinduanku. Itu kerinduanku. Itu kerinduanku. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau supaya kita itu memiliki kasih. Kasih Tuhan itu adalah kasih yang tidak mengharapkan imbalan. Ya. Dan Tuhan mau supaya kita memiliki kasih. Kasih itu apa sih? Ya, kalau di dalam Alkitab kita membaca, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu, ya, tidak senang dengan kesusahan orang lain dan seterusnya. Tuhan mau supaya anak-anak mempraktekkan kasih itu di dalam kehidupan sehari-hari. Pernah nggak kalian berbuat salah lalu minta maaf? Ya, itu memang harusnya. Ya, kalau kita berbuat salah, ya kita harus mohon maaf. Sebaliknya, mungkin ada teman kita juga meminta maaf karena dia berbuat salah kepada kita. Apakah kamu mengampuni dia? Nah, di situ kita harus mengampuni. Itu adalah seperti yang Tuhan sudah teladankan kepada kita. Mari kita nyanyikan kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyaksikan cerita Alkitab. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Ayo semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada pagi ini kami sudah menyanyi dan sebentar kami menyaksikan dan mendengarkan firman Tuhan melalui cerita Alkitab yang disampaikan oleh Kak Titis. Kiranya Engkau memberkati kami melalui firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi anak-anak GP Kris Malang.
Pada hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Anak-anak dikasih Tuhan, hari ini kita belajar di mana Tuhan Yesus menginginkan kepada kita semua ini untuk bisa belajar memaafkan. Belajar mengampuni kepada musuh kita, yaitu mungkin orang yang menyakiti kita, orang yang sedang tidak berdamai dengan kita. Anak-anak, saat itu Tuhan Yesus sedang mengajar murid-murid, dan seorang murid yang bernama Petrus datang kepada Yesus dan bertanya, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni orang yang melakukan dosa terhadap aku? Sampai 7 kali kah?" Kemudian Yesus menjawab, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali. Tetapi sampai 70 kali 7 kali." Nah, kemudian Tuhan Yesus mengajar murid-murid itu semua melalui sebuah perumpamaan. Ada seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya yang mempunyai hutang kepadanya. Raja berkata, "Hai hambaku, hutangmu 10.000 talenta. Itu sama dengan upah pekerja 60 juta hari kerja. Itu banyak sekali. Dan kamu belum bisa melunasinya. Maka kamu, istrimu, anakmu, dan semua milikmu harus dijual untuk membayar hutang." Hamba itu sujud menyembah kepada raja itu dan memohon-mohon. Dia berkata, "Sabarlah dahulu raja, segala hutangku akan kulunaskan. Hamba mohon Tuanku raja, kasihanilah hambamu." Melihat hamba yang bersujud dan memohon itu, tergeraklah hati raja oleh belas kasihan. Kemudian raja itu berkata, "Hai hambaku, baiklah, aku membebaskan dan menghapuskan hutangmu." Wah, dengan senang hati hamba tersebut keluar. Ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang kepadanya 100 dinar dan belum membayarnya juga. Kemudian ia menangkap, mencekik kawannya itu dan berkata, "Bayar hutangmu." Dengan bersujud kawannya itu memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu temanku, sabar, hutangmu itu akan kulunaskan." "Tidak, kamu sudah lama belum membayar. Kamu harus dipenjara sampai lunas hutangmu." Kawan-kawannya yang lain yang melihat kejadian itu sangat sedih melihat kelakuan hamba itu. Lalu mereka menyampaikan kepada raja apa yang terjadi. Raja itu sangat marah dan menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepada hamba itu, "Hai kamu hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Dengan marah, raja itu menyerahkan hamba itu kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Anak-anak, Tuhan Yesus menginginkan kita semua, Kak Titis, kalian semua itu bisa belajar memaafkan. Bisa belajar mengampuni. Mengapa sih kok Tuhan itu ingin kita saling mengampuni dan saling memaafkan? Yang pertama, karena kita semua ini anak-anak Tuhan yang sudah diampuni oleh Tuhan dan sudah menjadi ciptaan baru. Anak-anak yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus diubahkan sifatnya. Yang dahulu pemarah, sekarang jadi lembut hati. Yang dulu kurang taat, sekarang menjadi lebih taat.
Termasuk yang dulu suka dendam, tidak suka memaafkan, sekarang belajar memaafkan, belajar bersabar. Yang kedua, kita harus memaafkan, mengampuni karena Tuhan sendiri yang mau. Karena itu adalah perintah Tuhan. Dan Tuhan kita Yesus itu sudah memberi teladan kepada kita semua. Tuhan Yesus itu hatinya lembut, penuh belas kasihan. Dia sudah mengampuni dosa kita yang besar, yang banyak. Dan dia juga tidak dendam kepada orang-orang yang mencemooh dia, mengolok-olok dia, bahkan akan menyerahkan dia untuk dihukum. Tuhan tidak marah. Nah, anak-anak, kalau kita ini sudah memaafkan, sudah mengampuni orang yang tidak berdamai dengan kita atau musuh kita, terus apa yang harus kita lakukan kepada musuh kita itu? Anak-anak, setelah dengan mulut kita mengatakan, oke, aku memaafkanmu, aku mengampunimu. Tetapi ingat, yang perlu kamu lakukan adalah doakanlah mereka, orang yang memusuhi kamu. Firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 44 berkata demikian, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi yang menganiaya kamu. Bukan mendoakan Tuhan, biarlah dia celaka. Tuhan, balaslah dia. Bukan. Tetapi berdoa supaya Tuhan melembutkan hatinya dan supaya orang itu bertobat kepada Tuhan, melakukan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan. Yang kedua, setelah kita tadi memaafkan dan kita berdoa, ketika ada kesempatan, selalu lakukan kebaikan kepada musuhmu itu, kepada orang yang menyakiti kamu. Anak-anak, di dalam Amsal 25 ayat 21 sampai 22, firman Tuhan mengatakan begini, jikalau seterumu lapar, musuhmu lapar, berilah dia makan. Jika seterumu dahaga, musuhmu itu haus, berilah dia minum. Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalaskan itu kepadamu. Anak-anak, apakah kalian bisa mengampuni? Kalian bisa memaafkan? Sulit, Bu. Dia sudah berulang kali mengganggu saya. Dia berulang kali membuli saya. Sulit? Benar. Sulit sekali. Tetapi pasti bisa. Roh Kudus akan membantu kita mempunyai hati yang mengasihi, supaya kita bisa memaafkan, mengampuni, kita diberi kesabaran dan kelembutan hati. Anak-anak, di kelas kita, di sekolah kita, di rumah dengan kakak adik, dengan papa dan mama, mari kita semua itu hidup rukun, saling memaafkan, saling mengampuni. Itu yang Tuhan inginkan. Mari kita semua anak-anak membaca Alkitab yang diambil dari Matius 6 ayat 14 sampai 15. Kalau semua sudah siap, kita akan membaca bersama-sama. 2, 3. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih pada pagi hari ini. Tuhan mengajar kami untuk saling memaafkan, saling mengampuni, seperti Tuhan sudah mengampuni kami semua. Berilah kelemah lembutan kepada kami, kesabaran, tidak pendendam, dan kami selalu melakukan kebaikan kepada musuh kami, yaitu orang yang mungkin menyakiti kami, yang sedang tidak berdamai dengan kami. Tuhan Yesus akan memampukan kami semua anak-anak-Mu melakukan perintah Tuhan
untuk saling mengampuni, saling memaafkan. Terima kasih Tuhan, kami berterima kasih hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Kak Titis sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua pada pagi ini. Anak-anak, selama seminggu ini ada 2 teman kita yang berulang tahun ya. Pertama-tama adik kita Delvano Karten Heria Bate. Dia berulang tahun tanggal 19 Juni. Yang kedua adik kita yang bernama Helena Florinta Nadine Javania. Dia berulang tahun tanggal 20 Juni. Ya, selamat ulang tahun kepada Delvano dan Helena. Kiranya Tuhan memberkati selalu, panjang umur dan sehat. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu, kita berdoa bagi Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menolong kami. Di dalam ibadah ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ajarkan kepada kami supaya kami senantiasa setia di dalam memaafkan. Kami juga berdoa dan mengucap syukur Tuhan untuk teman kami Vano dan juga Helena yang berulang tahun dalam minggu ini. Tolong mereka supaya mereka Engkau berkati, panjang umur, sehat selalu. Pada pagi ini juga ya Tuhan, kami berdoa bagi negara kami yang pada saat ini sedang dilanda wabah pandemi COVID-19, di mana pemerintah bersama seluruh rakyat Indonesia sedang berusaha untuk melawan dan terlepas dari penyakit ini. Tolonglah kami semua agar kami tetap menjaga kesehatan kami dimanapun kami berada. Tolong juga para pasien yang sedang berobat di rumah sakit. Tolonglah saudara-saudara kami yang sedang mengikuti program isolasi di rumah, supaya mereka semua sehat dan pada saatnya mereka boleh beraktivitas kembali. Kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang sudah menolong kami. Dan pada hari-hari yang akan datang, kami terus berserah kepada Tuhan. Kiranya Engkau yang senantiasa menolong kami, memberkati kami melalui keluarga kami, melalui orang tua kami, melalui gereja kami. Sehingga kami semua senantiasa di bawah lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Terima kasih anak-anak. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.